Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga kita selalu mendapatkan anugerah dan lindungan dari Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga kita selalu sehat dan siap mengikuti pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti minggu ini. Nah, langsung saja. Minggu lalu kita sudah membahas tokoh-tokoh dari cerita Mahabharata. Nah, minggu ini Pak Guru akan berikan kalian tokoh-tokoh lanjutan dari cerita Mahabharata ini. Tokoh yang pertama yang akan kita bahas adalah Duryodhana. Duryodhana merupakan anak dari Raja Dastarata dan Dewi Gandhari. Duryodhana memiliki 99 orang saudara. Jadi, Dastarata dan Dewi Gandhari ini memiliki 100 orang putra yang dikenal dengan nama Kurawa. Dewi Gandhari ini mengandung selama 2 tahun. Nah, Duryodhana adalah anak tertua dari Dewi Gandhari dan Raja Dastarata, sehingga dia merupakan pemimpin dari Kurawa. Tokoh berikutnya adalah Karna. Karna secara tidak langsung adalah kakak dari Pandawa, karena dia merupakan putra pertama dari Dewi Kunti sebelum menikah dengan Raja Pandu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Dewi Kunti sebelum dia menikah dengan Pandu, Dewi Kunti merupakan seorang pelayan di pasraman miliknya Resi Durwasa. Nah, bakti dari Dewi Kunti ini membuat dia mendapatkan anugerah dari Resi Durwasa sebuah mantra, di mana mantra tersebut dapat memanggil dewa, dan dewa yang mendengar mantra tersebut harus memberikan Dewi Kunti anugerah berupa seorang bayi. Nah, karena ini merupakan anugerah dari Dewa Surya. Awal cerita dari lahirnya Karna adalah saat Dewi Kunti ini terkesima atau terpesona saat dia melihat surya atau matahari menjelang terbenam. Saking indahnya pemandangan matahari yang mau terbenam itu, dia tidak sengaja mengucapkan mantra yang mampu memanggil dewa matahari atau dewa surya, yang tiada lain mantra yang diberikan oleh Resi Durwasa. Sehingga muncullah dewa matahari atau dewa surya dan mengharuskan beliau memberikan seorang anak laki-laki kepada Dewi Kunti. Nah, itulah yang menyebabkan Dewi Kunti memiliki seorang putra meskipun dia tidak memiliki suami. Nah, anak yang diberikan oleh Dewa Surya tersebut dikenallah dengan nama Karna. Tokoh berikutnya adalah Sakuni. Sakuni adalah kakak dari Dewi Gandhari yang merupakan ibu dari Kurawa. Ia sama sekali tidak menyukai Pandawa karena menurut Sakuni, Pandawa tersebut bukanlah orang-orang yang layak memimpin Hastinapura berikutnya, yang dalam hal ini adalah Yudhistira. Mengapa demikian? Karena saat lahirnya Pandawa, status Pandu itu sudah dalam pengasingan. Dia bukan lagi seorang raja di kerajaan Hastinapura. Jadi yang menjadi raja saat itu adalah Dastarata. Menurut Sakuni, yang pantas meneruskan tahta Hastinapura adalah anak-anak dari Dastarata, bukan anak-anak dari Pandu. Meskipun anak-anak dari Pandu tersebut terlahir lebih dulu daripada anak-anak Dastarata. Yang dalam hal ini Yudhistira lebih tua daripada Duryodhana karena Yudhistira ini lahir lebih dahulu. Itulah yang menyebabkan Sakuni tidak menginginkan Yudhistira menjadi raja, karena dia lebih menginginkan keponakannya yaitu Duryodhana sebagai raja dari Hastinapura. Nah, tokoh berikutnya adalah Drupadi. Drupadi merupakan anugerah dari Dewi Agni. Maka dari itu, Drupadi dikatakan sebagai dewi yang terlahir dari api.
Ayahnya adalah raja dari kerajaan Drupada. Drupadi adalah istri dari Pandawa yang memenangkan sayembara pencarian jodoh. Ia adalah wanita yang baik, jujur, dan setia. Ia berani melawan kejahatan. Nah, Dewi Drupadi ini adalah satu-satunya istri yang memiliki 5 orang suami yang dikenal dengan nama Panca Pandawa. Itu adalah suaminya dari Dewi Drupadi ini. Nah, Dewi Drupadi merupakan hadiah yang dimenangkan oleh Arjuna dalam sayembara. Jadi, di kerajaan Drupada ini, tempat lahirnya Drupadi, diadakan sebuah sayembara di mana siapa yang mampu memanah mata seekor ikan tanpa melihat ikan tersebut, dialah yang akan berhak memperoleh atau memperistri Drupadi sebagai istrinya. Nah, karena saat itu Arjuna yang merupakan pemanah nomor 1 di dunia, anak dari Pandu dan merupakan murid kesayangan dari Drona, ikut sayembara, jadi sudah dipastikan Arjuna lah yang memenangkan dari sayembara tersebut. Nah, kenapa Drupadi bisa memperistri, atau kenapa Dewi Drupadi ini bisa memiliki 5 orang suami? Ceritanya, saat Arjuna berhasil memenangkan sayembara, dia bergegas menuju perkemahan di mana ibunya, yaitu Dewi Kunti, sedang melaksanakan yatnya atau sedang berdoa kepada Dewa Siwa. Karena takut mengganggu doanya, Arjuna pun bersama saudara-saudaranya duduk di belakang ibunya. Jadi ibunya tidak melihat langsung anak-anaknya, tapi dia berjejer di belakang ibunya yang sedang berdoa. Karena saking tidak sabarnya Arjuna ingin memperkenalkan Dewi Drupadi yang merupakan hadiah dari hasil kemenangannya dalam sayembara, dia pun mengganggu doa ibunya. "Ibu, cobalah lihat ke belakang apa yang aku bawa." Itulah yang dikatakan oleh Arjuna kepada ibunya. Karena ibunya ini sedang berdoa, dia tidak menoleh ke belakang. Jadi langsung saja ibunya mengatakan, "Bukankah aku sudah pernah mengajarkan kalian, apapun yang kalian punya, apapun yang kalian dapatkan, bagilah berlima. Apapun itu, jangan ganggu ibu sedang berdoa." Nah, mendengar hal tersebut, menangislah Drupadi, dan itulah yang membuat Dewi Kunti menghentikan doanya sesaat dan menoleh ke belakang. Dan ternyata yang dibawa oleh Arjuna adalah seorang gadis, yaitu Dewi Drupadi. Itulah yang menyebabkan kenapa Dewi Drupadi ini bisa menikahi 5 orang Pandawa atau Panca Pandawa. Tokoh berikutnya adalah Abhimanyu. Abhimanyu adalah putra Arjuna dengan Dewi Subadra, yang tidak lain adalah adik dari Sri Krishna. Pada saat Arjuna bertapa, Abhimanyu menjadi murid dari Sri Krishna. Ia wafat pada peperangan Bharatayuddha karena dibunuh oleh Kurawa. Nah, selain Dewi Drupadi, Arjuna memiliki seorang istri lagi yang disebut dengan Dewi Subadra, yang tiada lain adalah adik dari Sri Krishna. Dari pernikahannya tersebut melahirkanlah seorang putra yang dikenal dengan nama Abhimanyu. Nah, kalau kalian nanti sudah pernah mendengar atau menonton cerita Mahabharata, kalian pasti melihat bagaimana gagahnya Abhimanyu ini gugur dalam medan perang. Dia menantang panglima-panglima perang dari Kurawa seorang diri. Nah, karena kelicikan dari Kurawa dan tipu muslihat dari panglima-panglima perang tersebut,
berhasillah dibunuh Abimanyu dengan cara yang sangat keji, di mana dia dikeroyok satu lawan banyak, dan dia itu disiksa selama 8 jam penuh, dari pagi atau menjelang siang tuh sampai matahari terbenam dia disiksa, barulah dia dibunuh. Nah, yang membunuh Abimanyu setelah selesai dikeroyok itu adalah Karna ini tidak tega melihat Abimanyu yang merupakan seorang kesatria gagah berani disiksa sampai tidak mampu berdiri, sehingga Karna yang saat itu langsung turun dari kereta perannya langsung menusuk Abimanyu, sehingga Abimanyu pun meninggal. Nah, tokoh berikutnya adalah Gatotkaca. Gatotkaca adalah putra dari Bima dan Dewi Dimbi atau Arimbi, dikenal juga dengan Hidimbi. Dewi Dimbi, Arimbi atau Hidimbi berasal dari golongan raksasa. Karena itu Gatotkaca memiliki badan yang besar dan kuat. Nah, dalam pengasingannya Pandawa, Bima pernah mengalahkan seorang raja raksasa yang bernama Hidimba. Nah, karena berhasil mengalahkan raja para yaksa yang dikenal dengan nama Hidimba, otomatis Bima dijadikan sebagai raja dari golongan raksasa tersebut. Nah, ternyata adik dari Hidimba ini adalah seorang perempuan, dan perempuan tersebut yang bernama Hidimbi jatuh cinta atau menyenangi Bima karena berhasil mengalahkan kakaknya. Jadi terjadilah pernikahan antara Bima dengan Hidimbi atau Dewi Dimbi dan Arimbi ini. Lahirlah Gatotkaca. Nah, Gatotkaca ini merupakan pernikahan dari seorang manusia dengan seorang raksasa, sehingga Gatotkaca memiliki tubuh yang besar dan kuat dan kemampuan yang lebih dari manusia pada umumnya. Nah, itu dia cerita atau pengenalan tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Kesimpulannya, dalam cerita Mahabharata diceritakan ada tokoh yang baik dikenal dengan nama Pandawa sebagai perlambang Dharma, sedangkan Kurawa sebagai perlambang Adharma atau kumpulan dari tokoh-tokoh yang tidak baik. Dalam masa Kali Yuga dikisahkan manusia akan lebih cenderung melakukan adharma. Maka dengan mempelajari tokoh dalam Mahabharata ini, hendaknya kita dapat mengetahui perbuatan dharma dan perbuatan adharma. Nah, itu dia simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri dengan Parama Santi, Pak Guru sudah siapkan kalian di Google Classroom berupa rangkuman singkat dari cerita Mahabharata yang terdiri dari 18 bab yang dikenal dengan nama Astadasaparwa. Jadi kalian silakan buka Google Classroom-nya, kalian lihat, bisa kalian baca dan kalian akan mengerti bagaimana alur cerita dari Mahabharata ini. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada minggu ini. Persiapkan diri kalian, setelah minggu ini atau minggu depan kita akan mulai latihan soal tentang cerita Mahabharata. Oke, sekian yang bisa Pak Guru sampaikan. Akhir kata Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.